tahun itu bisa tanpa gejala, tapi virus di dalam tubuhnya terus bereproduksi semakin banyak. Nah, periode 5-10 tahun inilah kalau dia masih memiliki perilaku yang berisiko seperti tadi, suka berganti-ganti jarum suntik, suka berganti-ganti pasangan seksual, bisa berapa banyak yang ditularkan dalam 5-10 tahun itu. Curiga HIV itu merasa HIV, bagaimana kita meningkatkan testing ini? Ya, contoh paling simpel begini, Bapak Ibu sedang mencari berita di rumah sakit Sangla, sehingga setiap orang ke poli PCT itu sudah dianggap kalau tidak pekerja seks, pecandu, positif HIV, itu orangnya. Padahal bisa saja yang keluar dari sana negatif. Misalnya apa? Misalnya saudara muslim itu syaratnya dia untuk memperoleh buku nikahnya itu harus melampirkan hasil vaksin tetanus pertama, yang kedua sudah melampirkan hasil tes HIV. Bisa saja mereka itu bukan pekerja seks, bukan pecandu, tapi datang ke sana hanya untuk melengkapi administrasi supaya bisa mengakses buku nikah. Ada 8.000 pasien kita dibagi. Itu syaratnya cuma datang mengambil, tapi kembali karena stigma penyakit ini menyebabkan orang itu menjadi beban untuk mengambil obat. Tidak deh, terkesanlah kemudian penyimak obat HIV. Jangan masih rawat di lucu banget. Iya begitu. Makin banyak orang, makin banyak orang. Kalaupun ada yang positif, kita bisa detectable yang ketiga tadi. Virusnya bisa kita tekan sampai di bawah 1000 kopi per 1 cc darah. Ya ingat ya, tubuh manusia itu kurang lebih ada 5 liter darah. Jadi harapan kita kalau mereka minum obat, dan minum obatnya rutin ya, 6 bulan minum obat tanpa berhenti. Dan sedikit mungkin 10 menit oleh Pak Yahya, setelah itu baru kita diskusi. Kita mulai itu Pak. Penyakit yang kadang muncul di daerah tertentu, misalnya malaria di Papua, demam berdarah di Bali setiap Juni dan Juli misalnya, itu kadang selalu ada. Wabah, wabah ini kadang-kadang menjadi istilah yang lebih umum, bisa bahkan TB kadang-kadang bisa juga wabah. KLB, nah KLB ini kejadian luar biasa. Ini terkait dengan bagaimana sesuatu yang terjadi di suatu daerah, sehingga pejabat itu merasa untuk kaitannya dengan politik juga ini, PKM, PSBB gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, opini berita yang kita sampaikan seharusnya menegakkan fungsi media. Yang menurut Undang-Undang 99 itu adalah bukan hanya sekedar menginformasikan, tetapi kita juga mengeduket dan kontrol sosial misalnya, sehingga kita harapkan isunya lugas, proporsional, dan tidak sensasional dan tidak diskriminatif. Hanya basah karena AC itu bisa terdistribusi di seluruh ruangan itu. Bersin sampai 2 juta partikel. Jadi TB sebenarnya sangat lebih bahaya daripada HIV. Itu juga COVID ya. Jadi COVID dan TB, kemudian yang ketiga HIV. Kemudian hal yang perlu kita di dalam konteks penulisan, kita harus bisa membedakan data prevalensi dan data kasus, pelaporan kasus. Tadi yang disampaikan Dr. Agus tadi, kumulatif dari pelaporan kasus ya, melalui layanan ya, melalui tes. Nah, data prevalensi adalah data yang hasil survei dengan acak terhadap populasi tertentu yang menggambarkan populasi itu. Itu kadang-kadang untuk estimasi ini fungsinya adalah untuk pengembangan program, sedangkan survei dan pemetaan itu lebih kepada target jangka pendek untuk operasional di lapangan gitu ya. Itu untuk mengatasi itu yang menyebabkan resistensi gitu ya. Resistensi itu bisa ada 2. Nah, resistensi tetap kuncinya kan dari HIV itu, resistensinya ada 2. Minum obat yang tidak teratur, dosis obat yang tidak sesuai. Ya, biasanya sering terjadi apa? Itu sering terjadi pada pasien-pasien yang minum obatnya tidak teratur, lagi minum, lagi enggak, lagi minum, lagi enggak. Atau yang minum dosisnya tidak teratur, harusnya 1 tablet diminum setengah. Ya, dengan segala ini kan kita menyerahkan obat ke pasien, kadang-kadang mereka, nah
Yang lagi satu, resistensi yang kita takutkan itu adalah jika virusnya yang mutasi. Jadi varian baru. Ya, nah cuma untungnya HIV dibanding COVID itu sekarang virusnya mutasi tanpa pengobatan. Dia menyebar di masyarakat, virus A ketemu virus B, bergabung mutasi menjadi virus AB. Gitu. Ya sekarang gitu. Delta itu kan gabungan dari Panjang dua. lama udah nggak efektif lagi ya. Nah, kalau yang di HIV, untungnya kita tidak menggunakan satu kombinasi obat. Kita menggunakan 3 kombinasi obat. Pada saat virus sebelum masuk ke dalam sel, pada saat virus setelah masuk ke dalam sel, pada saat virus keluar dari sel. Gitu. Jadi 3 regimen obat anti-HIV itu. Sehingga kalaupun ada mutasi di salah satu, kita bisa merubah satu regimen obatnya.